Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Camp Larabani Hida, terhormat guru-guru, teman-teman, dan tak lupa keluarga di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Saya Nasarulita dari kelas 12 MA Al-Quran Larabani Hida akan mempresentasikan peta imajinasi saya dari kitab yang terbaru, yakni kitab At-Tibyan. Nah, di sini kitab At-Tibyan itu adalah kitab ada penghafal Al-Quran. Nah, kitab At-Tibyan di sini saya akan mempresentasikan bab pertama dari kitab At-Tibyan. Nah, kitab At-Tibyan bab pertama ini menjelaskan tentang keutamaan pembaca atau penghafal Al-Quran. Jadi di salah satu firman-Nya Allah, yakni surat Al-Fatir ayat 29-30 itu menjelaskan tentang orang yang selalu membaca kitab, sholat, menginfakkan sebagian hartanya, itu tidak rugi perdagangannya dan tidak dapat menyempurnakan pahala yang ada padanya, menambahkan karunia. Mereka telah diberi karunia oleh Allah dan ditambahkan lagi karunianya oleh Allah dan kepada hamba-hambanya. Nah, menurut Utsman bin Affan ada satu hadis satu kayak riwayat gitu yang dikatakan di dalam riwayat itu ada sebaik-baiknya yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, yakni sebaik-baiknya seseorang adalah orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian ada perumpamaan di sini, yang di sini ada dua, orang mukmin dan orang munafik. Perumpamaan orang mukmin ialah orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti buah utruja. Buah utruja adalah buah yang baunya sedap, rasanya sedap dan baunya sedap dan lezat. Itu bagi orang yang mukmin yang membaca Al-Quran. Bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu perumpamaan seperti buah kurma, rasanya manis tapi tidak berbau, manis tapi nggak bau, jadi nggak ada baunya tapi manis. Kemudian itu perumpamaan orang mukmin. Orang munafik itu perumpamaannya seperti orang munafik membaca Al-Quran itu perumpamaan seperti roihana. Roihana itu buah roihana itu buah yang sedap tapi pahit, baunya sedap tapi rasanya pahit, itu buah roihana. Kemudian orang munafik yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah hanzalah. Buah hanzalah itu buah yang udah nggak bau dan rasanya juga pahit. Itu perumpamaannya. Kemudian di bab 1 itu juga menerangkan tentang orang itu iri, orang yang masih diterima irinya. Itu iri apa yang diterima? Yakni di sini ada dua. Yang pertamanya yang ada dua. Yang pertama itu dibagi jadi dua lagi dan yang kedua juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah orang yang apabila iri terhadap karunia bahwa mereka itu diberi karunia paham Al-Quran dan dapat mengamalkannya pada siang dan malam hari. Kita boleh iri, itu masih orang yang jenis pertama. Jenis pertama yang kan ada dua jenis pertamanya. Jenis pertama satu, jenis pertama dua. Jenis pertama duanya itu yang nyebang punya anak itu ya, orang yaitu iri terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia itu masih bisa menginfakkan di pagi maupun siang maupun malam, di siang dan malam. Jadi walaupun beli harta tapi masih bisa menginfakkan, kita boleh iri seperti orang seperti itu. Kemudian jenis yang kedua ini orang yang dikaruniai hikmah dan orang itu mempergunakannya dan untuk memutus perkaranya. Jadi orang itu diberi hikmah itu seperti pelajarannya. Orang itu diberi pelajaran dan orang itu dengan pelajaran itu digunakan dengan baik untuk memutus perkara yang ada pada mereka. Jadi menyelesaikan masalah gitu. Kita boleh iri sama orang kayak gitu. Terus boleh iri juga sama orang yang dikarunia harta dan hartanya itu ya dikarunia harta itu buat kebenaran. Jadi harta yang diterimanya itu untuk dibuat kebenaran. Jadi selesai hidupnya buat kebenaran, itu juga kita harus iri. Kita boleh iri yang dibenarkan. Dan ini ada membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu di sebuah riwayat itu ada yang mengatakan kalau misalnya membaca Al-Quran itu tidak orang yang membaca Al-Quran terus tapi dia tidak memiliki hafalan sedikit pun, itu seperti orang yang berada di rumah roboh.
Jadi dia tuh rumah ingin roboh. Diibaratkan seperti itu. Terus diibaratkan juga orang yang memberi atau orang yang menghafalkan Al-Quran, mereka tuh memberikan mahkota di akhirat kepada kedua orang tuanya. Mahkota yang bercahaya, yang ketika di hari kiamat itu di padang mahsyar ya, tertulis itu diselamatkan ya, kayak dikaruniakan gitu. Seperti itu. Dan kemudian orang yang menghafal Quran itu tidak mendapatkan azab hati. Nah, jadi hatinya itu dijaga dari segala keburukan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Berkat dari wali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.